dulu yang baru datang di dulu. Tiang langit pargoy di sini banyak tiangnya dalam kondisi pargoy gitu kan. Aku minta satu biji aja dalam kondisi diam gitu. Ayat Alkitab dong bang, nggak ada pargoy situ bang. Abang sudah menghujat loh bang. Pargoy itu goyang nggak? Ada. Saya kan pargoy itu goyang nggak? Memang lumpur hitam, nggak ada saya tambah-tambahin. Kalau abang pargoy itu goyang nggak? Pargoy itu goyang nggak? Iya, tapi kan tidak ada di situ. Nah ya udah, berarti tiang langit di sini itu pargoy gitu. Bang, mana ada nama nambah? Coba buka Quran surah 19 ayat 71. Berani udah ini dulu, tadi udah dijawab itu. Enggak, itu abang disuruh mendatangi neraka tuh bang. Kamu nggak berani pertanggungjawabkan iman kamu. Abang masuk neraka ya? Kamu kasihan sama kitab kamu tuh ya. Sehingga segitunya nggak berani jawab. Maksud saya gini. Ya udah jawab sekarang. Ya udah jawab sekarang. Tadi tiang. Jawab dulu. Blunder ayat abang ke ayat orang. Jawab dulu. Enggak, jangan Alfi. Ini kita sudah menjelaskan. Jadi udah satu atau apa harusnya satu sama. Jadi takut. Dia gitu bertanya loh, kita sudah jelaskan. Dia nggak terima ya sudah. Sekarang gantian kita bertanya dia harus menjelaskan. Gitu. Ayo jawab dulu. Lumpur hitam tuh bagaimana? Lumpur hitam kok lari ke situ gitu loh, nggak nyambung. Ini sains ini ada tiang langit gitu. Mana barangnya? Bang Alfi bilang aja bang, nggak bisa jawab gitu loh bang. Sudah. Ini sains. Jawab. Berarti saya ini sains. Ya ini sains. Ini sains. Nah, kalau kami ini sains ngeklaim bahwa kami paling sains nggak ada. Ya ini sains. Ini sains. Ngeklaim gitu loh. Elia Moron mengatakan isi Biblos itu sangat identik dengan sains. Lanandar juga sering bilang. Elia Moron mengatakan bahwasannya Biblos itu identik dengan sains. Zuma kemarin nggak bisa jawab. Kalau cuman bilang katanya ya Elia Moron juga mengatakan kitab itu nggak bertentangan dengan sains. Saya kasih ajar dia. Zuma, mana Zuma? Sama aku aja kok. Sama aku aja. Sama aku aja. Nggak usah sama yang lain. Vi, gini Vi, kemarin saya tanya Zuma tentang Quran Maryam surah 19 ayat 71. Aku jawab. Yang langit lu jawab mana? Ikut lu. Iya. Aduh kasihan ya kalian. Iya bang, udah aku bilang. Kasihan kamu Roh Kudusnya jadi gagap, nggak bisa ngasih jawab hambanya. Roh Kudus bentar ya. Jadi ngompak-lompat jawabnya. Iya, Roh Kudusnya bisa gagap gitu gimana ceritanya? Nggak apa-apa, biar dulu, biar apa-apa mainan. Makanya saya bilang Nandar Zuma aja nggak bisa jawab pertanyaan saya, apalagi kalian. Kalian nggak akan bisa jawab pasti nggak bisa jawab. Gimana Roh Kudus kamu gagap buat ngasih tahu kamu, buat ngasih inspirasi kamu? Kalian selalu banggain Zuma gitu loh, padahal Zuma udah ditelanjangin. Kamu jangan selalu bangga-banggain sebentar, ini udah nggak kondusif nih. Sebentar ya, Alfi, sebentar Bang Andre, Bang The Truth. Bang The Truth, kan abang tanya soal surat 17 ayat surat 18 ayat 18 soal 18, Alfi 86, sebentar saya minta ya Alfi. Iya, dan udah dijelaskan oleh Bang Alif. Enggak, itu mikrofonnya kurang. Abang jangan provokatif dong. Dan udah dijelaskan oleh Ustadz Alif bahwa itu perspektif dari Zulkarnain. Ya, udah dijawab ya. Kalau soal abang terima atau nggak terimanya kan ya itu urusan abang. Abis itu Bang Alfi sudah menanyakan kembali soal tiang langit. Abang juga dari tadi nggak menjawab. Jadi deadlock nih. Jadi mau kayak gimana nih bang? Gak usah bawa-bawa orang lain. Yang ada di ruangan ini aja. Gimana bang? Oke, saya sebenarnya masuk sini bang. Itu jujur aja bang. Banyak sudah teman-teman saya muslim yang memang sudah goyang imannya. Waduh, itu siapa tuh bang teman-teman abang atau ngarang aja? Teman-teman Iya, yang siapa lagi tuh? dibahas Siapa itu tuh? tiang langit bergoyang bukan iman. Iya, Tadi pertanyaannya kok malah iman yang goyang. Mereka sudah Tiang goyang. langit. Iya, makanya jangan fitnah-fitnah. Jangan fitnah-fitnah. Coba temennya siapa? Bawa ke sini coba. Atau fitnah doang? Mungkin saya bawa sekarang. Oh, enggak ngarang ya berarti ya. Siap. Habis itu kenapa bang? Kalau soal goyang-goyang bang, kita seminggu hampir 6 orang bang ini masuk Islam mualaf, masya Allah ya. Kalau goyang-goyang doang sih, pargoy doang sih, sama kayak tiang langit yang diceritakan di Alkitab bang. Gimana bang? Tapi ada yang mau disampaikan lagi apa? Gak ada, mau fitnah-fitnah aja. Kalau mau fitnah-fitnah aja berarti kita turunin ya. Kalau nggak ada yang bisa dibahas lagi.
Ya. Alfi izin masuk ke tadi dia framing Maryam 71 ya. Oke, siap bang. Udah turun nggak dia? Apa masalahnya sama Maryam 71 truk? Belum. Truk. Belum ada. Makanya dia tuh cuma mau Truk. loncat-loncat aja. Truk. Itu banyak. Tadi kan banyak membahas yang sudah, ya. ya itu banyak. Sebentar, Kenapa? saya itu sudah banyak ngasih apa tentang Al-Quran kepada teman-teman Muslim. Maryam Sudah banyak 71. goyang. Maryam 71. Iya, Maryam 71 kenapa Maryam 71? Surah 19 ayat 1 dan tidak seorang Iya. dan tidak yang Coba gini. Bang Alfi, Ya. ini bukan diskusi kalau begini. Ini mohon maaf ya kawan-kawan. Nggak apa-apa. Bukan begini caranya. Sistem loncat-loncat, niat framing sana sini nggak mau jawab tapi. Nggak mau jawab. Jadi nggak Iya. semua statement itu kita harus tanggapi. Gitu Jangan loh. dilayani lah. Iya. Siap. Jangan semua Poin apa-apa yang dapat. pertama tadi Kenapa Abang sudah tidak bisa kita jawab? jelaskan, bahkan dikasih tahu tentang Bible-nya sendiri dia bantah. Memang berarti dia dia tidak mau pede. Artinya dia sudah mengakui kalau di Bible-nya itu banyak yang salah. Contoh ketika mataharinya malah tenggelam atau terbenam di seberang jalan raya. Loh, itu dia nggak mau, itu memang sudah mengakui, dia nggak mau menanggapi, artinya sudah mengakui bahwa Bible-nya itu salah, gitu loh. Nah loncat lagi dia berusaha framing, loncat lagi, nah gitu. Jadi kita juga mainkan juga polanya, paham arahnya. Karena memang niatnya diskusi bukan gini caranya gitu loh. Orang-orang yang nyimak juga saya yakin juga pada cerdas gitu bang. Terus ya orang niat diskusi dan memang niatnya cuma ya loncat-loncat, yang penting ngomongin memframing Al-Quran terserah pokoknya, yang penting mau bener atau enggak, masuk akal atau enggak, pokoknya saya malu atau enggak, yang penting ngomongin Al-Quran buruk gitu aja udah. Itu kan tujuanmu gitu. Makanya maksud saya gini bang, jangan sok paling sains bang. Al-Quran tuh paling sains lah. Loh, sekarang Gini. gini, aku sedikit. Jadi nanti tolong dibuka Yohanes 10 nomor 28. Jadi Yesus itu jangan sok-sok berkuasa. Jangan sok-sok berkuasa Yesus. Coba Alfi buka Yohanes 10 nomor 28. Mumpung Alfi masih open cam itu. Iya bentar, matikan green screen-nya dulu. Oke, buka Yohanes 10 nomor 28. Yesus jangan sok-sok berkuasa. Jangan si paling berkuasa. Sambil menghina mereka, tuh. Sambil menghina mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Itu apa? Ini ya. Yohanes 10 Yohanes 9 ini, ya Allah. Astagfirullah. Nah, Nih 28-nya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, si sok paling berkuasa ini bilang nggak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nyatanya banyak yang mualaf ini. Jangan sok paling berkuasa. Banyak yang mualaf itu. Katanya nggak ada yang bisa ngambil. Ayo. Itu saya di mute terus sama ini. Ya karena kamu ngoceh terus. Framing. Sekarang Enggak, Yohanes bisa 10 nomor 28 itu coba gitu jelasin. loh. Si paling berkuasa ini si paling Bang. berkuasa ini ngomong nggak ada yang bisa merebut dari tanganku. Iya. Nyatanya banyak yang mualaf ini. Sekarang gini bang, banyaklah mualaf atau murtad bang? Pertanyaan saya Banyak balik. mualaf, banyak Oh, mualaf. salah. Ini Abang minimal salah. gini. Coba buka di Google, Bang. Si paling berkuasa ini bilang nggak ada seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nyatanya banyak yang mualaf. Oke, saya jawab dulu bang ya. Nah, Ada dua jawabannya. Yang pertama bang, pertumbuhan Kristen di Indonesia tuh sangat pesat bang. jangan Sangat pesat. keroyokan. Kristen apa Protestan? Saya Protestan bang. Iya, berapa banyak Protestan yang tumbuh? Oke, sebentar saya selesaiin dulu bang jawaban saya. Nanti setelah itu tanggapin lagi. Sebentar aja, 1 menit aja. Oke. Oke, yang pertama bang, ya, bahwa kekristenan di Indonesia tuh pertumbuhannya sangat pesat. Nanti silakan dibuka. Indonesia dulu nggak sampai 5% bang. Sekarang hampir 8% Kristen di Indonesia. Artinya pertumbuhannya sangat pesat sekali. Itu yang pertama bang. Itu karena melahirkan kucluk. Tapi oke, siap, diterima. Silakan terus. Anda mau statement seperti Iya. itu silakan. Silakan. Itu pembelaan Anda itu. Karena Iya, Anda menghibur sudah diri. mengakui. Silakan. Iya, cara Anda menghibur diri. Oke, yang kedua,
Anda harus baca lagi ayat lain, Bang. Ada ayat firman Tuhan mengatakan ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya orang yang murtad Waduh, itu adalah iya orang yang tidak ayat bela diri lagi. Karena bukan ayat jadi bela saya nggak diri, Kristen Bang. karena saya nggak dipilih gitu ya. Itu ayat bela diri, Bang. Ya, benar itu. Iya, karena saya nggak dipilih. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Ini menarik. Yesus berarti nggak tanggung jawab. Udah dipilih tapi pada keluar. Udah Iya. diambil tuh. Taunya pada mualaf keluar dari menuhankan dulu, Yesus. Bentar, Bang. Itu harus diartikan dulu, memilih itu bagaimana. Berarti Yohanes 10:28 hoax itu ya. Yesus itu nggak mampu jaga ya. Banyak mualaf kok. Katanya nggak ada seorang pun. Bayangkan. Seorang pun aja itu nggak ada. Merebut mereka dari tanganku. Nyatanya mualaf banjir, tumpah-tumpah tsunami mualaf. Haleluya. Tapi kontradiktif ya kalau beliau memang bilang pertumbuhannya pesat sekali. Tapi yang bikin gereja katanya bermasalah karena nggak ada jemaatnya. Habis itu karena gereja jual-jual karena nggak ada jemaatnya. Jadi sungguh bertabrakan ya dengan narasi yang satu lagi yang antum bangun ya. Jadi agak membengongkan nih. Nah kan. Orang-orang berpikir Ada yang perlu di geprek-geprek? Yesus Omdo, Kores. Yesus Omdo. Yohanes 10:28 Yesus Omdo. Nyatanya banyak yang mualaf. Karena Paling berkuasa ini Omdo. Iya, Yohanes 10:28 ya. Iyalah itu. Kalau udah terbukti gagal, kenapa nggak pada pindah agama gitu loh? Saya mendatangi neraka, Bang. Itu aja yang jelas. Kalau kalian mendatangi neraka pasti itu. Itu Nah, ketika orang kepastian. Kristen masuk neraka, bisa dikeluarin lagi nggak? Nah, nggak bisa kan? Ya udahlah. Janjikan masuk neraka tidak ada, cuman abang yang dijanjikan masuk neraka pasti lagi kewajiban lagi. Loh, Markus 9:49 semua orang akan digarami dengan api. Nah, ketika nanti semua orang digarami dengan api, Yesus bisa menjadi juru selamat nggak? Nggak bisa kan? Ya udahlah, gagal dia jadi Tuhan, gagal dia jadi juru selamat. Karena ketika orang Kristen digarami dengan api, Yesus tidak menyelamatkan. Kita jangan jauh-jauh ya. Kita lihat, ketika murid-murid Yesus ini dibantai, dipenggal, disalib, terbalik, mana Yesus? Mana Yesus? Kabur dia ke langit. Itu satu. Ketika Yesus dibangkitkan dan dia menjanjikan orang-orang akan ke sorga, Yesus ke sorganya sendiri atau banyak orang? Sendirian lagi-lagi, kabur. Terus yang terakhir. Ketika orang-orang Kristen yang mati masuk neraka, mana Yesus? Pertama saya terima kasih. Jadi berhala. Mudah-mudahan abang dipimpin Roh Kudus, Bang, untuk bertobat. Itu aja, Bang. Mudah-mudahan abang Ya. semua bertobat ya. Waduh, marah-marah dia emosi. Gitu. Jadi Kenapa? Kita kan main data kita. Coba, gitu kemana Roh Kudus ketika anak-anaknya Yesus disalib? Anak-anak Yesus, kemana Roh Kudus? Pengen tahu gua. Kemana Roh Kudus? Ha? Orang nggak mau buka Alkitab, sekarang udah buka Alkitab. Makasih banyak nih sudah dibuka. Iya, Alkitab. sama-sama. Berarti abang mau belajar ya. Semoga Jangan menjadi potong-potong belajar, asbab Bang. hidayah gitu. Jangan sepotong-sepotong belajar nih. Belajar bener-bener ya, abang-abang. Iya, ya. sama-sama. Supaya dapat keselamatan yang baik ya. Iya, tidak ada Tuhan yang berkelamin bisa menyelamatkan manusia. Itu aja yang perlu diketahui oleh kawan-kawan Kristen ya. Hanya Islam Tuhannya yang tidak seperti makhluk, yang tidak perlu kelamin. Itu. Semua Tuhan yang berkelamin dalam Islam itu berhala. Itulah kenapa tidak ada keselamatan di dalamnya. Ceklah Uganda lah sekarang lah, paling gampang lah Uganda. Dari awal diperkenalkan Yesus sampai berjalan 58 tahun menyembah Yesus, masih aja konflik, masih aja kemiskinan, masih aja terjajah. Aduh, anjir susah. Kalian orang-orang Kristen di Indonesia hidup enak karena kalian dijamin oleh pemerintah yang beragama Islam mayoritasnya. Kalau nggak percaya silahkan kalian pindah ke Timor Leste atau nggak ke Papua Nugini atau nggak ke Burundi, Uganda tuh. Itu mayoritas Kristen dan hidupnya
Jadi masa depan orang-orang yang beragama Kristen itu cuma dua ya. Masa depan orang-orang yang beragama Kristen cuma dua. Kalau dia tidak lagi bete, miskin itu. Nah sekarang kalau misalnya memeluk itu menjadi lagi bete dan miskin, di mana keselamatannya? Kan gitu ya kawan-kawan. Semoga hidayah dijemput oleh The Truth dan kawan-kawan yang lainnya. Shalom, selamat sore. Sore juga. Oke, Pak Vera, boleh bertanya ya? Boleh. Bang, Apakah sampaian buka surah Al-An'am 84? Oke, surah Al-An'am ayat 84. Nggak tahu terus. 84 ya? Salah pilih orang lupa. Kasih tahu aja sih. Ya ada terusnya hilang. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya dan kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Ya, kenapa di sini? Tetap Abraham dahulu sesudah Abraham, Ishak, Yakub, Ya, Yusuf, Daud. Iya nggak? Kalau silap saya. iya. Kenapa situ Daud duluan, Pak? Saya boleh tanya kenapa? Ini ada yang ngaji. Iya, di sini bukan menjelaskan mengenai silsilah. Begini Ya. Pak, boleh sampean buka di screenshot Kak, biar kita semua Indonesia lihat. Share screen gitu maksudnya. Bukan, buka di layarnya. Iya. Nah ini kan, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun gitu ya. Kalau Dan menurut demikian. sejarah, Abraham yang duluan kan, bukan Daud kan? Iya. Musa yang duluan kan, bukan Daud kan? Iya. Kenapa di situ ditulis Pak? Bisa Anda jelaskan? Oh iya, ini kalau nyari silsilah dari Al-An'am ayat 84 salah. Ini menjelaskan mengenai keturunan-keturunan Ibrahim yang terpilih dan dialah orang-orang yang berbuat baik gitu. Makanya dia mengacak, enggak silsilah. Beda. Boleh Iya? saya tanya kenapa urutannya berbeda? Karena saya kurang paham. Boleh saya tanya kenapa Iya. urutannya itu berbeda dengan yang aslinya? Oh iya, karena ini bukan silsilah. Ini bukan menjelaskan silsilah ayat ini. Ayat ini menjelaskan mengenai keturunan Ibrahim yang termasuk kepada orang-orang yang berbuat baik gitu loh. Seharusnya keturunan Ibrahim itu dulu Musa gitu Pak. Kenapa itu kok Daud, Nabi Daud yang dulu, David, kalau kami Kristen Daud, ataupun bahasa Inggrisnya David, King David. Iya, ini keturunannya diurutkan sesuai dengan perbuatan baiknya, bukan sesuai dengan golongan darahnya atau silsilahnya ke sana. Di dunia ini kan mengurutin dengan sisilanya, ya kan, dari kakek, nenek, ya turun ke bapak kayak gitu kan. Enggak juga. Contoh misalnya kita ketika melihat Michael Hart ya, mengurutkan Nabi Muhammad yang pertama gitu, bukan Yesus. Padahal kan Yesus yang duluan lahir. Kenapa Nabi Muhammad yang urutan pertama? Gitu. Istilah yang tercatat Pak dalam sejarah Pak. Iya. Bicara sembarangan Pak. Lah ya ini kan Al-An'am ini Kenapa Nabi duluan dari Musa? karena Al-An'am bukan menjelaskan silsilah, ini menjelaskan perbuatan orang-orang baik. Iya, kenapa begitu Pak? Ya karena mau mengurutkan perbuatan baik itu nggak dilihat dari silsilah. Apa susahnya? Karena Daud lebih baik daripada Musa dan Harun dalam perbuatan baik.
Ya oke, sekarang Al-An'am ini mana silsilahnya coba? Kalau lu paham ini silsilah, mana kata silsilah di sini? Mana kata silsilah? Tunjukkan kepada saya. Tanah yang di Israel asli Pak. Tanah Oke, coba di dalam Tanak urutan perbuatan yang paling baik dari orang-orangnya silahkan ditunjukkan. Coba, pengen tahu gua. Siapa coba yang paling baik? Coba pengen tahu. silahkan orang Yahudi itu yang dalam sejarah tuh apa duluan? Abraham dulu kah atau Daud dulu? Musa dulu kah atau Daud dulu? Apanya nih? Silsilahnya? Yes. Gue bukan nanya silsilah. Yang paling terbaik siapa coba? Ada nggak urutannya? Kepada Bapak. Kan kalau di kami ada nih Al-An'am ayat 84, orang-orang yang berbuat baik. Yang paling baik itu yang pertama adalah Daud, yang kedua Sulaiman, ketiga Ayub, Yusuf, Musa dan Harun terakhir. Nah, sekarang Night of Frost coba, ada nggak? Anda coba tanya sama orang Enggak, Yahudi yang tunjukkan uratan orang terbaik di dalam Yahudi, ada nggak coba? Tunjukkan saya. Tunjukkan orang terbaik, tunjukkan urutan orang terbaik di dalam imannya Yahudi coba. Masih ada sampai sekarang Pak. Iya, tunjukkan orang terbaiknya urutannya dalam kitab sucinya. Bisa nggak kayak Al-An'am ayat 84? Duluan. Loh, kita bicara nggak bisa. Gua berbicara mengenai orang-orang yang berbuat baik, urutan orang-orang yang berbuat baik dari keturunan Abraham. Oke. Mana sekarang di Tanak? Pengen tahu gua. Saya tanya kepada Bapak dalam silsilah orang Yahudi. Lu kan bawa Al-An'am. Al-An'am ini kan menjelaskan perbuatan orang-orang baik. Nah, sekarang mana urutannya dalam perjanjian lama? Pengen tahu gua. Saya tanya kepada Bapak. Saya juga ingin tahu dalam sejarah orang Yahudi. Nah, kalau gitu bawakan ayat tentang silsilah dalam Al-Qur'an kalau gitu. Karena Al-An'am ini adalah urutan orang-orang yang berbuat baik dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Saya menurut sejarah orang Yahudi Pak, karena mereka betul-betul iya, orang Yahudi. kalau menurut sejarah orang Yahudi, tunjukkan urutan orang-orang yang berbuat baik di Yahudi. Susah banget sih. Ada nggak datanya? Kamu? Ya ada data. Nah, mana tunjukkan urutan orang-orang yang terbaik di Yahudi, tunjukkan. Gue itu sampai 10. Musa dahulu baru Daud. Oke, berarti Musa yang paling baik ya. Musa yang paling baik, yang kedua baru Daud. Oke, selanjutnya siapa? Ya berarti Yesus kurang dong. Yesus berarti urutannya paling bawah, Ustaz Alif. Jangan lari dari konteks ini, jangan lari. Saya mau tanya, Musa duluan atau Daud duluan? Pertanyaan saya. Kalau gitu Tuhannya orang Kristen, dia adalah orang yang terburuk dari yang terbaik kalau kayak gitu kan. Jangan lari kemana-mana. Saya tanya kepada lu sejarah ini. Musa kan Yesus spermatus Daud. Al-An'am ayat 84. Al-An'am ayat 84 itu mengurutkan orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang terbaik dari orang-orang yang berbuat baik? Yang pertama Daud, yang kedua Sulaiman, yang ketiga Ayub, keempat Yusuf, kelima Musa, keenam Harun. Nih, sekarang ini baru silsilah. Ya. Ini baru silsilah. Tunggu dulu. Kalau misalnya memang menurut sejarah, kalau memang ada urutan orang terbaik versi Yahudi menurut sejarah Yahudi, ya tunjukkan silahkan. Mana datanya? Yang gitu jelas loh. Musa baru Daud. Ya, Raja Saul baru Daud. Enggak gini, silsilah kalian aja cacat. Yakub cacat. Coba lihat Matius. Coba dibukain dong Matius 1, coba lihat. Matius 1:16. Lihat di sini. Lihat di sini. Seperti begitu, Pak. Coba ke bawah lagi Matius 1:16, Matius 1:16, kasih paham dia. Ini sejarah cacat nih, ini sejarah cacat. Ini lihat ya, ada Yusuf. Yusuf memperanakan Yesus. Yusuf kan hidupnya di Mesir. Kristen kan enggak sesuai dengan orang. Yusuf kan hidupnya di Mesir, Yusuf, kalau kita ngomongin silsilah. Iya. Sejak kapan Yusuf? Nah, kenapa bisa ngelahirin Yesus yang di Yerusalem? Yakub, Yusuf, Musa. Nah, tunjukkan sekarang Yusuf menikahi Maria. Coba Yusuf yang di Mesir menikahi Maria yang di Yerusalem, tunjukkan datanya. Jangan. Justru kalian yang cacat silsilah. Musa duluan kah dan duluan? Nah, sekarang nih Yesus sama Yehuda duluan mana? Alfi tunggu dulu. Mampus. Iya, aman. Coba dijawab, Yesus sama Yehuda duluan mana? Ayo. Silsilah aja cacat kok perjanjian baru.
Harusnya kalian revisi dulu ini kalian. Istrinya Yusuf di Kejadian 45 itu namanya Asnat, bukan Maria. Jadi Maria sama Yusuf itu beda zaman. Saya mau tanya sama Bapak. Beda zaman itu Daud harusnya. dulu, Pak. Musa dulu. Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, thank you. Iya gitu. Mau turun karena nggak punya data mengenai urutan orang terbaik? Sip. Kabur. Kabur lah. Kabur adalah cara terbaik menyelamatkan Kristus. Itu senjatanya bom akhi Kores. Jadi Al-Quran itu kan disusun secara rapi dan terperinci kan gitu kan. Nah itu dia akan lari ke situ sebetulnya, dia nyerangnya. Nah dia nyambungkannya ke surat Al-An'am itu tadi yang notabene sebenarnya itu bukan urut-urutan gitu loh. Bukan urut-urutan silsilah. Iya ini kan urut-urutan orang-orang yang berbuat baik dari keturunan Ya, Ibrahim kan. Nah itu tadi aja itu kasih bom kalau memang itu jurusnya bom. Kan nanti kayak tadi kan kabur berantakan. Betul. Aku mau bagi-bagi amunisi. Tolong dibukakan Yesaya 44:28. Ini berhubungan dengan namanya Akub. Kores ya. Yesaya 44 berapa? Jangan macam-macam sama Kores ya. 44 nomor 28. Open cam dong supaya pada tahu yang di bawah. Oh, oke nih. Jangan pakai ini, pakai pena. 28 tadi ya? Ya. Oke, ini. Akulah yang berkata tentang Kores. Yang ini ya? Iya. Tunggu, ini agak blur nih. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan ia genapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Udah baca? Dah. Nah, pertanyaannya, siapa gembalanya Yahweh namanya? Kores. Belum tahu, gua ini penggembala Tuhannya Israel, gua ini. Ini kayak narsistik ini ya, bukannya. Jangan macam-macam sama Kores. Aduh, kacau. Ya emang harus di mute gitu emang akhi Alfi kalau ngomong. Alfi ngomong apaan nggak denger? Memang di mute. Oh, kirain. Saya lagi nge-charger, takut noise. Ada lagi nggak? Yahwehnya sendiri aja ngaku kok gua gembalanya dia. Gua gembalain itu Tuhan itu, penggembala Tuhan gua. Yuk kita sapa nih, ada CCPTA dan Bintang 88. Wah, kayak queer ya. Oh mau ya satu lagi ya? Oh iya itu sapa aja dulu. Iya, Bang Bintang, loh yang satu langsung kabur. Selamat sore Bang Bintang. Bang Bintang. Waduh, berantem. Bang Bintang. Bang Bintang, selamat sore. Iya, tidak ada jawaban. Selamat sore Pak Sugeng Riyadi Batam. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Saya juga wajah sih. Saya juga wajah. Saya mantau aja. Cuman mau minta amunisi aja. Oh, oke. Siap Bang, siap Bang. Ini satu lagi aku kasih nih. Oke, satu lagi aku kasih. Tolong bukain Wahyu 1 nomor 1.
Ini ya, Iya ya. ini Yesua yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjuk hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Udah dibacanya? Ya lanjut. Sekarang pertanyaan gua, hambanya Yohanes namanya siapa? Ya, si Yohanes. Siapa namanya hambanya Yohanes, pengen tahu? Tanyain tuh Kak Karisteng tuh. Putra-putra Makores bener-bener. Pinter ini yang di bawah, mantap. Kalian luar biasa. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Hambanya Yohanes siapa namanya? Balik lagi ke frasa awal. Gitu caranya Ikhwan. Nah itu aja amunisinya 2 dulu. Yang lain lupa. Yang pertama bukan amunisi, itu narsistik itu. Jangan Jadi nanti tanya ke Kristennya gini, siapa namanya penggembala Yahweh? Nah gitu. Kasih kita yang di awal itu. Berarti lebih tinggi Akhi Kores ya daripada Yesus ya? Iya, mudah-mudahan Bang Sugeng terisi ya pelurunya ya. Alhamdulillah dapat senjata 2 peluru. Oke, makasih waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih ada 2 slot lagi untuk pihak seberang atau ada muslim yang ingin naik, ingin menyatakan, ingin menceritakan sesuatu atau ingin bertanya, silakan. Bang Kores. Mana Bang Kores? Oh, nggak usah. Host, kirim salam sama request lagu, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ini kayak lagi siaran radio. Lebih enak jadi kayak podcast kan. Jadi kalau pulang kerja atau pergi kerja atau pulang kerja bisa dikonek ke mobil, habis itu didengerin aja kayak podcast ya. Iya. Waalaikumsalam. Radio Gembala Yahweh. Nih Bang Andre lawak aja nih. Ngeludruk. Yuk, bisa yuk kalau ada yang mau naik dan nanya. Bisa yuk. Alfi masih bingung kenapa hujah yang di Yohanes 1 ini membuat Alfi diblokir seseorang dari apalagi Kristen. Minta ini di mana digenapi tuh. Soalnya kata Nael kepada Yesus tuh, Rabi, engkau anak Elohim, engkau raja orang Israel. Terus Yesus ngomong di sini, apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah penuh ara, maka engkau percaya? Nah, di 51-nya kata Yesus pula kepada Nathanael, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat Elohim naik turun pada anak manusia. Nah, ini kapan Nathanael lihat nih? Langit terbuka sama malaikat-malaikat ini naik turun. Oke. Ada yang bisa jawab? Saudaraku. Oh ya, Ustaz Alif, monggo. Enggak, kalau aku nggak bisa jawab lah. Kecuali mau debat baru sih pakai audisi. Kalau jawab aku nggak bisa. Aku izin di bawah dulu ya, saudara-saudara semua.
Terima kasih. Insya Allah nanti balik lagi di lain kesempitan. Siap, Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi Alif. wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada Immanuel. Mbak, Shalom, selamat sore. Selamat sore. Dari Muslim kah? Dari non Muslim? Kalau non Muslim dari non Muslim mana bang? Saya ini orang Kristen, Mas. Oke, siap. Kristen Katolik, Protestan, Advent, Protentas. apa? Protentas, Mas. Protentas, Protentas. Protentos. Apaan tuh bang? Pentakosta maksudnya. Iya. Oh, Pentakosta. Siap. Silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Ada Mau bergabung saja kan? gimana? Cuman mau bergabung saja. Oh, oke, siap. Mau ngobrol-ngobrol aja ya bang ya. Iya. Bergabung dalam Islam maksudnya. Mau bergabung ke dalam Islam maksudnya. Maksudnya mau bergabung di live ini. Oh, Oh, iya. kirain bergabung dalam Islam. Dek, mau nimbrung-nimbrung aja ya bang ya. Siap. Ada topik yang di kepala yang mau dibahas bang atau gimana? Enggak ya. Izin dulu, host Bang Immanuel. Zina itu abang tahu nggak maknanya apa bang? Apa bang? Zina. Zina. Iya, itu maksudnya apa tuh? Zina atau jinah? Zina, Z-I-N-A gitu. Zina kalau kakak sudah mengerti ngapain saya tanya lagi? Iya, menurut Bang Immanuel apa? Jangan googling bang, waduh. Ngopi pula. Kenapa Immanuel kawan-kawan di bawah? Kayaknya nggak asing sama beliau ini. Tadi ada yang cerita di bawah katanya udah lawan Bang Zuma. Oh. Mungkin udah diskusi sama Bang Zuma tadi di ruangan lain. Siap. Wah, cari definisi ke KBBI dulu tah. Sisuneo apa nih? Katanya nih. Oh ya, Ardi, emailnya apaan? Emailku maksudnya, emailku sendiri, bukan? Email. Oh ya, nanti aku kirim ya besok. Lama banget. Nanti kalau udah sampai rumah, ini masih di jalan, aku masih di pesawat. Tunggu dia. Nanti jalan besok. Lah, tinggal Nanti diketik. atau besok. Lagi di jalan ini tuh, lagi di jalan, masih di pesawat. Gak bisa nyetir. Pesawat apa? Pesawat telepon. Email aja lu pakai nanti nunggu sampai Astagfirullahaladzim. rumah. Nih dengerin. Nih lihat. Gimana cara ngetiknya? Tuh, gimana cara ngetiknya? Tuh kan. Nggak bisa ngetik ini. Tunggu dia. Hati-hati bang, hati-hati. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini kenal. dari Juherni. Salam Silakan. kenal. Iya, salam kenal Bunda Jerni. Gimana? Ada yang mau disampaikan, Bunda? Enggak, cuma itu aja, salam kenal anggota baru. Masya Allah, baru masuk api ya. Alhamdulillah. Ini kita angkat satu lagi nih. Siapa nih? Syarif Anam. Izin turun lagi ya. Siap Bunda, terima kasih waktunya dan sapa-sapanya.